Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kita Sehat masih membahas mengenai PIN polio nih atau Pekan Imunisasi Nasional Polio. Nah tadi juga sempat banyak sekali ini disampaikan oleh Dokter Else mengenai dampaknya ya dok ya, memang luar biasa bahayanya. Jadi mungkin buat pemirsa juga yang masih belum nih membawa anaknya kepada puskesmas tidak menyerahkan akan bisa divaksin buruan langsung tentunya, karena nanti sepertinya dengan promosi kesehatan yang sudah datengin satu-satu sekolah ini, boleh dijelaskan seperti apa mungkin promosi yang sedang dijalankan nih dengan PIN polio ini? Baik, tadi sebelumnya kita kasih edaran dulu ke sekolah sebelum melakukan kegiatan kan. Jadi seminggu sebelumnya kita sudah memberikan penjelasan dulu ke, misalnya kalau ke posyandu kita ke kantor lurah, kalau ke sekolah kita sama kepala sekolah. Jadi memberikan edukasi terlebih dahulu apa sih maksud untuk kegiatan PIN polio. Setelah sekolahnya telah ACC memberikan jadwal yang pas dan disinkronkan dengan jadwal kita di puskesmas, baru kita turun ke lapangan. Seperti tanggal 23 kemarin ya dok ya, sudah kita lakukan di hari pertama senasional se-Indonesia sudah melakukan, dan di hari kedua di hari ini juga kebetulan saya juga baru pulang dari SD yang salah satu di wilayah Kota Bengkulu, SD 07 sama SD 26. Jadi kami langsung memberikan ini kegiatan vaksin PIN polio tadi. Langsung vaksin ya, tapi ini kan kalau dilihat kan ada waktunya pun juga singkat gitu. Yeah. Apakah memang semua sekolah akan vaksin ini? Apakah hanya negeri saja? Apakah swasta juga dapat atau seperti apa nih? Semuanya dapat, karena kan ini kan se-Indonesia, otomatis seperti saya misalnya di Puskesmas Kampung Bali, jadi jangka wilayah yang kerja Puskesmas Kampung Bali yang ada sekolahnya, ada posyandunya, semuanya dapat. Dokter Elsa mungkin di Puskesmas Bangkahulu, jadi semuanya itu dapat, se-Indonesia itu dapat, karena kan setiap wilayah itu kan ada puskesmas, setiap misalnya kecamatan, satu kecamatan ada 2 puskesmas, semuanya itu terjangkau semua, dapat semua, mau negeri, mau swasta, mau mandiri, dapat semua, nggak ada yang bayar, gratis. Gratis ya. Nah ini juga mungkin ada pertanyaan nih, ini yang sedang digencar-gencarnya ini kan bisa dikatakan dari usia 4 ya sampai 7, pokoknya hampir sebelum. Nah ini kan ada yang belum dapat, apakah memang yang belum dapat untuk diberikan lagi vaksin, ataukah ini kayak vaksin lanjutan? Nah jadi kan udah dijelaskan sama dokter Esa ya, bahwasannya ini vaksinnya yang beda. Beda dari Badan Kesehatan Dunia mengeluarkan bahwasannya karena adanya kasus polio, jadi Kementerian Kesehatan dan Badan Kesehatan Dunia mengeluarkan vaksin yang memang khusus anak yang boleh diberikan pada saat anak yang udah dapat polio, dan diberikan lagi pada saat usia 0 sampai 7 tahun 11 bulan 29 hari. Mau itu anaknya udah diberikan vaksin polio pada saat imunisasi di posyandu, ataupun yang memang benar-benar anaknya tidak sama sekali posyandu. Itu yang tidak mendapatkan polio pada saat balita kemarin gitu. Jadi memang diberikan rata ya kepada seluruh anak Indonesia. Jadi mungkin yang sedang liburan tiba-tiba gitu ya, yang tidak ikut dalam Pekan Imunisasi Nasional ini mungkin bisa langsung ke puskesmas maupun dimanapun ya, mau di Bengkulu atau mungkin di luar kota juga bisa. Baik sekali. Kak Agung, boleh dijelaskan kembali nih mengenai bagaimana mungkin, silakan. Oke. Nih, tadi ada beberapa. Tadi udah dijelaskan ya sama dokter Elsa ini yang efeknya mungkin ya yang ditimbulkan pada saat tidak polio. Oke, selanjutnya, nah karakteristik dari vaksin ini yang dijelaskan tadi sama dokter Elsa ya, bahwasannya ini vaksin yang NOPVV 2. Nah ini dikemas. Ini sebenarnya ini penjelasan dikemas dalam bentuk sedian pial kaca, terus terdapat 50 dosis. Nah ini dari satu ini jadi 50 dosis untuk atau 50 anak yang diberikan. Ya, jadi ini 50 dosis yang per pialnya, terus ada volume per dosisnya. Dan ini penjelasan sepertinya untuk memang karakteristik vaksin untuk polio ya. Oke, kita lanjut.
Nah, ini vaksin yang digunakan jenis vaksin ya. Yang ini untuk pin polio juga vaksin yang, nah ini yang saya jelaskan tadi, Dokter Elsa juga jelasin bahwasannya ini yang terbaru dari Kementerian Kesehatan ya dok, dari Kesehatan Dunia mengeluarkan vaksin jenis ini yang untuk anak yang usia 0 sampai 7 tahun 11 bulan 29 hari tadi. Jadi ini vaksin yang diberikan untuk penanganan KLB polio tipe 2 juga. Oke, lanjut. Nah, cara pemberian vaksin polio ini, yang pertama ini tahapannya ya, buka penutup pial vaksin, kemudian pasangkan penetes. Ini biasanya harus petugas medis ya. Jadi dan vaksin ini tidak diperjualbelikan. Boleh ya, ini catatan untuk pemirsa TVRI, tidak diperjualbelikan, memang harus dari petugas medis dan harus gunakan 1 dropper untuk 1 pial vaksin. Betul, dalam kotak ini sudah disediakan beberapa memang alat untuk vaksin ya dok ya. Jadi terus tidak diperkenalkan juga membuka vaksin baru sebelum vaksin yang sedang digunakan habis pakai. Dan suhunya juga harus dijaga juga. Jadi vaksin ini tidak sembarangan dibuka dan suhunya harus tetap terjaga. Nah, selanjutnya cara pemberian vaksin, nah diberikan 2 tetes ke dalam mulut anak dan dropper tidak menyentuh mulut. Jadi misalnya ini 1 kemasan, ada posisinya juga. Jadi jangan sampai kurang atau lebih. Misalnya 3 tetes atau ini. Kalaupun memang diberikan 2 tetes, jadi posisinya harus pas, terus dipencet sekali dan sekali kalau udah selesai dari 2 tetes, dan tidak boleh menyentuh mulut. Karena kenapa? Vaksin ini kan nantinya akan diberikan ke anak yang selanjutnya. Jadi kebersihannya juga harus tetap dijaga juga. Oke, lanjutnya juga dapat diberikan bersamaan dengan imunisasi rutin. Nah, ini yang disampaikan oleh Dokter Elsa tadi bahwasannya jadi bisa untuk anak yang usia 0 bulan ini barengan dari BCG, misalnya kita berikan tetesan juga. Terus diberi tanda dengan pen maker atau pada kuku. Boleh ya, diberikan tanda seperti kalau kita ada tanda gitu, atau dari pena atau spidol gitu. Jadi bahwasanya sudah diberikan ke anak-anaknya vaksin polio, tanda. Jadi kita tahu melihat dari balitanya, anaknya yang belum dapat tanda, otomatis anaknya belum dapat vaksin polio gitu. Kalau seperti ini harusnya tidak ada ketakutan ya dari anak-anaknya sendiri. Betul, ya. Disuntik seperti vaksin-vaksin lainnya tentunya. Ya. Jadi ini kita jadi memang harus memberikan vaksin ini sedemikian rupa untuk anak-anak jangan sampai takut gitu. Dan terus untuk vaksin polio ini kita didampingin oleh orang tuanya juga. Jadi bebas, orang tuanya boleh datang juga ke sekolah. Biasanya kepala sekolah menghubungi orang tuanya bahwasannya hari ini, misalnya hari ini tepat hari Rabu, petugas puskesmas akan datang ke sekolah memberikan vaksin. Contohnya saya sendiri tadi baru pulang dari kegiatan vaksin polio juga di SD 7 Kota Bengkulu. Jadi orang tuanya ikut hadir juga. Biasa ya, kalau anak kelas 1 kan masih didampingi juga ya, dan kebetulan juga bertepatan kegiatan PIN polio. Jadi orang tuanya juga harus tahu nih seperti apa sih penjelasan dari polio. Karena sebelum kita memberikan vaksin, kita kasih edukasi dulu. Mungkin terlebih dahulu kita memberikan motivasi kesemangat anak-anaknya, terus kita memberikan penjelasan ke orang tuanya. Barangkali kalau tidak vaksin polio nanti efeknya seperti ini gitu. Baik. Jadi orang tuanya paham, jangan sampai mereka terjadinya penolakan pada saat kita baru berikan vaksin, orang tuanya langsung menolak. Padahal kita sebelumnya sudah menjelaskan gitu. Tentunya harus memberikan edukasi. Iya, betul. Baik, Kak Agung nih tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Dokter Kita.